Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Imam Muhson, NIM 2161211075 dari kelas 1C BPI. Untuk SKL Al-Quran, saya akan membacakan surah Al-Hasyr juz 28 dari ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma zanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum khusunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qazafa fi qulubihimur ru'ba yukhribun buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah wa may yushaqqillaha fa innallaha syadidul iqab. Ma qata'tum min linatin aw tumuha haqa imatan ala usuliha fabi idnillahi waliyukhziyal fasiqin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk SKL ibadah saya akan menjelaskan tentang beberapa bab. Yang pertama adalah bab tentang pemulasaran jenazah. Saya akan mengambil dua teori. Yang pertama adalah tentang menjenguk orang yang sakit. Yang kedua adalah tentang sholat jenazah. Baiklah, untuk teori pertama, menjenguk orang yang sakit. Di sini ada dua landasan yang menguatkan tentang menjenguk orang yang sakit. Yang pertama adalah hak-hak setiap muslim itu terhadap muslim yang lainnya, itu ada 5. Yang pertama adalah menjawab salam. Yang kedua adalah menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga adalah mengantarkan jenazah. Yang keempat adalah menghadiri undangan. Kemudian yang kelima adalah mendoakan orang yang sedang bersin. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, jelas bahwasanya sebagai muslim, seorang muslim, kita dianjurkan untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Kemudian landasan yang kedua, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, kunjungilah orang yang sakit dan berilah makan orang yang sedang lapar. Di sini Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana tata cara menjenguk orang yang sedang sakit. Yang pertama yaitu sentuhlah atau menyentuh lengan. Yang kedua adalah tanyakan apa yang dideritanya. Yang kemudian yang ketiga adalah menghibur. Yang keempat adalah mengingatkan tentang pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sedang sakit. Kemudian yang kelima adalah mengingatkan untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah dan beristighfar. Kemudian yang keenam adalah menanyakan apa yang sakit apa yang dialaminya. Kemudian yang ketujuh adalah mendoakan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'id hibil ba'syai anta syafi la syifaan ila syifauka syifaan la yughadir saqaman. Hadis riwayat Bukhari. Untuk teori kedua dari bab pemulasaran jenazah, yaitu tentang sholat jenazah,
Sholat jenazah sendiri yaitu sholat yang hukumnya adalah fardu kifayah, yang artinya wajib dilaksanakan oleh minimal satu orang. Kemudian jika tidak dilaksanakan secara sengaja, maka status dosa akan jatuh kepada umat Islam secara umum. Kemudian apa saja yang menjadi rukun dalam sholat jenazah? Antara lain yang pertama adalah niat, yang kedua adalah 4 kali takbir, yang ketiga adalah berdiri jika mampu, yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah, yang kelima adalah membaca sholawat atas baginda Nabi Muhammad SAW, yang keenam adalah membaca doa bagi jenazah, yang ketujuh adalah salam. Kemudian beberapa kategori orang yang wajib disolatkan, antara lain ada yaitu setiap umat Islam yang berusia baik bayi, dewasa maupun tua, yang sebelum meninggal yang memiliki tanda-tanda kehidupan seperti bergerak, bersin, dan lain sebagainya. Kemudian untuk golongan atau kategori yang tidak wajib disolatkan adalah antara lain bayi yang dalam kandungan berusia kurang dari 4 bulan atau belum memiliki tanda-tanda kehidupan. Kemudian yang kedua adalah orang yang mati karena syahid. Kemudian untuk tata cara pelaksanaan sholat jenazah antara lain yang pertama adalah niat. Niat di sini berbeda-beda tergantung dari jenazah yang kita sholatkan, laki-laki ataupun perempuan, maupun posisi kita sendiri sebagai makmum ataupun imam. Untuk posisi sebagai makmum untuk jenazah laki-laki, Bismillahirrahmanirrahim, usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin faradal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan, Bismillahirrahmanirrahim, usolli ala hadal mayyitati arba'a takbiratin faradal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kemudian untuk posisi sebagai imam untuk jenazah laki-laki, Bismillahirrahmanirrahim, usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin faradal kifayati imaman lillahi ta'ala. Kemudian untuk jenazah perempuan, posisi sebagai imam, usolli ala hadal mayyitati arba'an takbiratin faradal kifayati imaman lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat, yaitu takbir pertama. Setelah takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian takbir kedua kita membaca sholawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Dianjurkan untuk membaca sholawat secara lengkap seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian untuk takbir ketiga kita membaca doa untuk jenazah. Doa untuk jenazah itu berbeda-beda tergantung jenazah laki-laki maupun perempuan. Untuk jenazah laki-laki doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian untuk jenazah perempuan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Setelah itu kita melaksanakan takbir keempat, yaitu setelah itu salam. Salam sendiri dianjurkan untuk membaca salam secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari kita menurunkan tangan dan menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Jadi itulah tata cara pelaksanaan sholat jenazah secara lengkap. Baik, untuk bab kedua saya akan membahas tentang puasa. Saya akan mengambil 2 teori. Yang pertama tentang syarat-syarat wajib puasa, dan yang kedua tentang sunnah dalam puasa, sunnah dalam puasa. Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib berarti di sini dapat diartikan sebagai hal-hal yang harus dipenuhi sebelum seseorang itu berpuasa. Di sini ada yang pertama adalah Islam atau tidak kafir, jadi dia beragama Islam. Kemudian bagi orang yang non Muslim, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa karena meskipun berpuasa dia tidak akan mendapat pahala sama sekali. Yang kedua adalah balik atau cukup umur ataupun dewasa.
ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Yang ketiga adalah berakal, tidak gila ataupun mabuk atau tidak hilang kesadarannya atau tidak hilang akalnya. Yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Ini dialami oleh perempuan karena laki-laki tidak mengalaminya. Kemudian yang kelima adalah mukim atau berada di tempat tinggal. Jadi dia tidak sedang bepergian jauh atau tidak sedang menjadi musafir. Kemudian yang keenam adalah sanggup berpuasa. Karena di sini puasa sebenarnya adalah ibadah yang cukup berat bagi mereka yang tidak sedang sehat, dalam kondisi sehat atau badannya tidak memungkinkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua mengenai teori tentang sunah-sunah dalam puasa. Jadi ini ada 3 sunah dalam puasa. Yang pertama adalah mensegerakan berbuka ketika sudah masuk waktu maghrib. Kemudian yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga adalah menghindari dari perkataan-perkataan yang tidak baik seperti menggunjing, ghibah, dan lain sebagainya. Baik, untuk bab ketiga saya akan membahas tentang zakat. Saya akan mengambil 2 teori. Yang pertama tentang hikmah dalam berzakat. Yang kedua adalah tentang syarat sah zakat. Hikmah dalam berzakat yang pertama adalah sebagai bentuk rasa iman dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus penghilang sifat kikir dalam diri. Yang kedua adalah membantu fakir miskin. Kemudian yang ketiga adalah pilar amal kita. Yang keempat adalah sumber dana pembangunan fisik. Yang kelima adalah masyarakatkan etika bisnis dengan mengeluarkan hak harta. Yang keenam adalah membantu pemerataan pendapatan. Yang ketujuh adalah mendorong giat pekerja dan menjadi semangat bagi diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik atau menjadi orang yang kaya. Kemudian untuk teori yang kedua, yaitu tentang syarat sah dalam berzakat. Yang pertama, di sini ada 6 ya. Jadi yang pertama adalah diperoleh dengan cara yang baik. Yang kedua adalah milik sempurna. Yang ketiga adalah berpotensi untuk dikembangkan. Yang keempat adalah mencapai nisab. Yang kelima adalah haul bagi harta berupa perdagangan, peternakan, emas dan perak. Yang keenam adalah setelah terpenuhi kebutuhan pokok. Untuk bab terakhir atau bab keempat, yaitu tentang haji, saya akan mengambil 2 teori, yaitu pertama tentang pengertian haji dan umroh, yang kedua adalah tentang larangan-larangan dalam berhaji. Baik, untuk pengertian haji. Haji secara bahasa berarti menyengaja mengunjungi. Kemudian secara istilah, haji berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk beribadah dengan tata cara, waktu, dan juga syarat-syarat tertentu. Kemudian untuk umroh, secara bahasa berarti menyengaja mengunjungi. Kemudian secara istilah berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk beribadah dengan tata cara dan syarat tertentu pula. Nah, di sini letak perbedaan antara haji dan umroh terletak pada waktu pelaksanaannya, di mana jika umroh itu bisa dilaksanakan setiap saat, namun jika berhaji itu hanya dilakukan pada waktu tertentu, yakni pada 8 Zulhijjah ketika orang Islam bermalam di Mina, 9 Zulhijjah ketika orang Islam melakukan wukuf di Arafah, kemudian yang terakhir pada 12 sampai atau 13 Zulhijjah ketika setelah melempar jumroh. Nah, di sini haji itu hukumnya wajib bagi orang yang telah mampu dan merupakan rukun Islam yang kelima. Kemudian untuk teori yang kedua, yaitu tentang larangan-larangan dalam berhaji, yaitu antara yang pertama adalah meninggalkan rukun atau salah satu rukun dalam haji. Kemudian yang kedua adalah melakukan jima. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal subhi ra'ataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khataayaya kama yunqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Atahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.